Allahu Akbar. Saya sampai ke Jakarta hari Senin, terbang dari Jeddah 9 jam, 9.000 kilometer. Yang tak percaya, ukur sendiri. Sampai di Cengkareng, mau masuk pintu gate, kepada semua penumpang, ladies, ting ting ting, ladies and gentlemen, kepala bekudis tempel semen. Kepada seluruh penumpang maskapai penerbangan menuju Pekanbaru, silakan masuk pintu pesawat. Sampai mau masuk ke dalam, datang telepon dari Bapak Prima Salam, DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Suaranya menangis. Saya sangka dia menangis tak bisa daftar ke KPU. Ada apa Pak Prima? Habib Mahdi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya batalkan penerbangan saya pulang ke rumah. Batal. Tak jadi saya masuk ke pintu pesawat. Istri, anak, rombongan semua pulang ke Pekanbaru. Saya kembali ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak saya pikirkan yang lain. Yang penting saya mesti sampai, mesti bertemu dengan jenazah Habib Mahdi bin Syihab. Makanya kalau ada undangan, walimah, nikah, akikah, nikah lagi, apapun acaranya, taklilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, yang penting datang. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi menyambung silaturahmi. Mohon saya pesan Ustadz Kemas Ali, Abah Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Ma'afi, Ustadz Kiai Haji Atik Fahmi. Iya, LC. Ada yang mengingatkan saya santri. Kawan-kawan saya, tolong kalau saya meninggal jangan datang. Saya WA ke kawan saya, kalau saya meninggal kalian jangan datang. Lalu mereka balas, kenapa Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Makanya selagi hidup datang, selagi hidup salaman, selagi hidup peluk di erat, selagi hidup pegang tangannya, selagi hidup apa yang mau dikasih, kasihlah sama dia. Karena kalau sudah meninggal, penyesalan tak lagi bermakna. Betul? Itulah yang membuat saya datang malam ini. Hari Senin saya datang, saya pegang jenazah Habib Mahdi bin Syihab. Saya katakan malam itu juga, tak sanggup saya lagi ceramah. Jadwal hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin yang sudah saya janjikan, saya batalkan. Saya pun pulang tidur. Tak lama datang utusan dari Lubuk Linggau, Curug, 4 Lawang. Ustadz Somad, baleho sudah siap, undangan sudah disebar. Kalau Ustadz tak datang, bertambah-tambahlah kesedihan kami lagi. Habib Mahdi sudah meninggalkan kami, jangan Ustadz tambah lagi kesedihan kami. Saya bilang, kalau untuk sekarang ini rasanya saya tak sanggup. Tapi kalian musyawarahlah dengan Ustadz Kemas Ali. Rupanya Allah memberikan kekuatan, berkat doa jamaah semua. Akhirnya kita berkumpul malam ini. Yang menangis bukan cuma manusia, bumi, langit, Lubuk Linggau pun ikut menangis atas kesedihan. Tapi poin penting yang ingin diambil adalah jangan lupa bersilaturahmi. Yang membawa saya pertama kali berjumpa dengan Abah Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Ma'afi adalah Habib Mahdi bin Syihab. Beliau yang membawa saya jumpa, mempersaudarakan, memperkenalkan saya dengan Kiai Haji Atik Fahmi LC, juga beliau. Yang mengenalkan saya dengan Habib Umar Abdul Aziz, juga beliau. Yang mempersaudarakan saya dengan Habib Umar As-Segaf, juga beliau. Jadi indahnya hidup di Sumatera Selatan ini adalah karena bersaudara. Bapak Trisko
Pak Haji Trisko PJ Wali Kota Lubuk Linggau dengan segala kesibukannya beserta ibu hadir malam ini. Mudah-mudahan dengan jabatan beliau menghantarkan beliau ke rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Kapolres datang, Bapak Dandim jauh tugas beliau sebelumnya di Papua hadir malam ini. Pak Kajari hadir, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama hadir semua. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan saja. Kami ini Pak Ustaz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya datang ke Lubuk Linggau, dijemput, disupirkan, disetirkan, dibawa ke lokasi, dibawa ke Pondok Abah. Itu yang membawa adalah Pak Prana. Pak Prana. Betul nama Pak Prana kan? Di Baleho memang itu kan? Pak Prana, calon DPR RI. Bapak Ibu beserta Pak Sulaiman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saya hadir malam ini. Dulu pertama kali saya datang kemari 2018. Sekarang sudah 2023. 5 tahun yang lalu, Besti. Tapi malam ini kita masih bertemu, bertatap muka, berjumpa. Andai kita mati, mudah-mudahan dosa berhenti. Amin. Amin. Andai kita umur panjang, insya Allah amal soleh berkelanjutan. Amin. Amin. Kalau ikut umur Habib Mahdi lahir 1979. Saya lahir 1977. Habib Mahdi lebih muda 2 tahun, saya lebih tua 2 tahun. Jadi kalau ikut umur Habib Mahdi, saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kenapa Allah memanggil Habib Mahdi? Karena amalnya sudah cukup, bekalnya sudah sempurna menghadap Allah. Abdul Somad masih banyak dosa, betul? Betul pula kata orang. Memang susah kalau ceramah depan orang jujur. Nggak pandai dia bohong-bohong sedikit. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, khata'un, silap, salah, dosa, maksiat, mata, telinga, tangan, kaki. Tapi insya Allah kalau kita sering bersilaturahim, ma min muslimaini, 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka lepas copot tanggal dosa-dosanya qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Maka insya Allah walaupun kita tak dapat berjabat tangan selepas silaturahim malam ini, lepaslah dosa-dosa kita insya Allah. Amin. Pulang kita dari majlis ini, maka insya Allah apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insya Allah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi kami ini kan kena hujan. Anggap aja mandi taubat. Ustadz enak ngomong begitu. Ustadz kan tidak basah juga sedikit. Ustadz enak lah. Ustadz di atas pentasnya pakai karpet, pakai keramik. Kami berdiri di tanah Pak Ustadz. Nanti selesai acara naik kalian ke atas, biar kalian rasakan gimana rasanya di atas. Gimana rasa karpet nih? Basah juga. Insya Allah semua yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Dulu kalau saya sampai ke Palembang, yang menyambut saya Habib Mahdi. Tapi hari Senin saya sampai ke Palembang, beliau tak ada lagi.
Dulu kalau saya sampai ke markas, sampai ke rumah, beliau menyambut saya. Tapi hari itu apa yang terjadi? Saya datang, beliau berada di atas kasur, ditutup dengan kain panjang. Saya hanya bisa memegang, mencium wajahnya. Izin saya ke abang beliau, Habib, izinkan saya untuk terakhir kali mencium guru kita semua, orang yang saya sayangi, Habib Mahdi bin Syihab. Tak ada yang bisa saya balaskan budi baik beliau, hanya mengajak jamaah untuk mengirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Makanya sambung silaturahim. Nanti kalau ada acara akikah datang, kalau diundang. Kalau ada acara walimah datang, datang insya Allah. Jangan sampai tidak datang. Kenapa? Karena sekarang silaturahim kita sudah dirusak oleh Facebook. Dulu kalau ada acara nikah, datang, naik ke atas pentas, barakallah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya sekedar ucapan, selamat menempuh hidup baru, semoga samawa, sakidah, mawaddah, warahmah. Posting gambar, lalu yang lain tinggal komen, amin, 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 amin. Rusak silaturahim kita. Dulu ada acara akikah anak, datang mendoakan anak, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Datang acara makan, datang menyambut salawat, dibacakan salawat barzanji, dibacakan burda, dibacakan simtud durar. Sekarang tidak ada lagi. Semoga menjadi anak yang soleh. Langsung komen di bawah, amin, 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 amin. Sudah rusak silaturahim kita. Tapi di Lubuk Linggau hujan lebat, petir menyambar, lapangan basah, orang masih tetap datang silaturahim. Kalau mau melihat orang yang paling rajin silaturahim, datanglah ke Lubuk Linggau. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang Lubuk Linggau waktu saya puji tadi hidungnya mulai mengembang. Saya khawatir mengembang, dia nengok ke atas, hujan gerimis pula masuk, langsung takbir, kucup dia lagi. Jadi kalau kita dipuji, caranya biar jangan kena penyakit ujub, jangan kena sum'ah, jangan merasa kagum, jangan merasa diri hebat. Maka dengan cara bertakbir, orang Lubuk Linggau hebat. Itu caranya. Nanti kalau ditanya, ini anak ibu? Iya. Cantik ya, Allahu Akbar. Itu ini kadang ini anaknya, iya cantik ya, siapa dulu mamanya. Itulah kena penyakit ain itu. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat-sehat semua insyaallah, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya malam ini senang sekali bisa bersilaturahim dengan para alim, para ulama, para pejabat-pejabat yang insyaallah adil dan amanah. Menjadi pejabat tidak lama, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Betul. Tapi nanti yang mendapatkan payung, mendapatkan tenda, mendapatkan atap, mendapatkan naungan yang pertama bukan ustaz. Betul? Betul pula kata dia. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mendapatkan naungan yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang insyaallah, Pak Wali yang adil dapat naungan nanti insyaallah, amin. Bapak Dandim yang adil dapat naungan nanti insyaallah, amin. Bapak Kapolres yang adil dapat naungan nanti insyaallah, amin. Ustaz Somad yang didoakannya yang punya jabatan tinggi aja, Bapak Kadus dapat naungan. Ustaz Somad yang tinggi aja, Bapak RT dapat naungan. Jangan backup judi, jangan backup maksiat. Yang penting apapun jabatan yang diberikan Allah. Pak Ustaz, saya tidak wali kota, saya tidak camat,
saya tidak kados, saya tidak kades, saya tidak RW, saya tidak RT. Pasti kau pemimpin di rumahmu. Di rumah pun saya nggak mimpin Pak Ustadz. Saya takut sama bini saya Pak Ustadz. Aduh, orang yang begini tidak wali kota, tidak bupati, tidak camat, tidak kados, tidak kades, tidak RW, tidak RT. Di rumah pun dia tak bisa berkuasa. Orang yang begini, ini di akhirat nanti tidak kena azab. Kata malaikat, ini di rumah yang tak berkuasa, ini tak usah diazab. Kenapa? Karena di dunia udah azab kali dia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Menangis di pintu Ka'bah, menangis di depan makam Nabi. Ampunkan dosaku ya Allah. Apakah dosa kita diampunkan Allah? Insya Allah. Dosa kepada Allah, insya Allah. Tapi dosa kepada tetangga, ampunkan dosaku kepada tetangga, rantang belum balik. Ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Apa dosaku? Pelakor. Mudah-mudahan dosa kita kepada kawan, kepada sahabat, semuanya terampuni dengan silaturahim insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini ngomong aja, ceramah aja, jangan-jangan dia di Riau nggak ada nyambung silaturahim. Silaturahim saya ke tetangga sekitar dekat rumah saya. Setiap Rabu subuh saya buat majelis baca Riyadhus Shalihin. Saya datang ke musola, saya datang ke masjid, datang ke musola, datang ke masjid, musola 2, masjid 2. Supaya apa? Tidak ada alasan masyarakat payah jumpa Ustadz Somad, susah jumpa Ustadz Somad, tak bisa ngundang Ustadz Somad. Aku datang, kau yang tak datang. Betul? Untuk ibu-ibu, sore Jumat, ba'da asar, Jumat kedua, saya bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Supaya apa? Jumpa dengan orang yang sekarang banyak dicari-cari. Siapa dia? Mak-mak garis keras. Untuk anak muda, dibuatkan ada khusus majelis anak muda. Pakai motor. Biker subuhan. Tapi tadi di Lubuk Linggau saya tengok bajunya lain pula. Maghriban. Dimana-mana subuhan. Ini maghriban, artinya datangnya ke masjid maghrib aja. Isya dia di masjid yang lain. Subuh, zuhur, isya, itu semua adalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah insyaallah. Amin. Alumni Al-Azhar kumpul setiap sebulan sekali. Kami buat yayasan. Kalau dengan adanya yayasan, kita buat pesantren, kita jadi bersahabat, kita jadi bersaudara, kita teruskan. Tapi kalau gara-gara ini kita kelahi, kita caci maki, kita sakit hati, bagus kita hentikan. Betul? Apa pula betul? Program-program ini untuk kebersamaan kita. Kalau dengan acara tabligh akbar malam ini, yang jauh menjadi mendekat, yang retak menjadi terekat, yang tercerai-berai menjadi terikat, maka alhamdulillah. Jangan gara-gara tabligh akbar malam ini
malah yang sudah baik menjadi tidak baik. Kau kelahi sama dia kenapa? Itulah gara-gara tablik akbar Ustaz Somad kemarin. Kenapa? Dia bawa payung, aku nggak dikasihnya sikit hati. Ya Allah, semua hati yang hancur berkeping, satukanlah dengan kasih sayangmu malam ini ya Allah. Amin. Semua yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Amin. Apa ini doa Ustaz Somad ini? Katanya hati yang hancur berkeping minta disatukan, yang pacaran kenapa minta dipisahkan? Setelah mereka putus malam ini, besok mereka akan menikah dengan yang baik-baik. Hampir lagi sesak napas jantung. Begitu saya bilang putuskan, kata dia. Begitu dibilang nikah besok pagi, alhamdulillah. Sampai hati Ustaz Somad mendoakan kami putus. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama macam iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Lubuk Linggau ini ya Allah. Kalian datang ke rumah bapaknya. Kalau memang kau jantan, kau bukan hanya membawa mawar, tapi bawalah mahar. Datang ke mereka, datang ke bapaknya. Assalamualaikum bapak calon mertua, are you ready to rock? Jangan begitu, langsung kau diusirnya, pergi kau sana setan. Bawalah kiai. Jangan kalian yang ngomong. Walaupun kalian penceramah, walaupun kalian tamat pesantren, walaupun kalian ustadz, jangan kalian ngomong. Kok gitu Ustaz? Karena saya jujur enggak saya ngomong. Kiai saya suruh ngomong. Minta sama Kiai Atik Fahmi, biar beliau yang ngomong. Dia pun ngomong. Santri bukan sembarang santri. Santri apa nih Pak Ustaz? Ya santri mau calon menantu bapak lah. Gitu. Kalau saya bawa Ustaz Somad, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz ini. Saya pede nih, apalagi setelah pakai jubah dan pakai sorban. Nah, udah kalian ambil fotonya, udah. Nanti kalau kalian dapat berita, dapat kabar Ustaz Somad meninggal, yang pertama kalian cari adalah foto. Untuk apa? Untuk posting di medsos. Habis itu kalian lingkari wajah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Betul pula kata dia. Jaga-jaga juga nggak perasaan saya. Malam ini adalah malam kasih sayang. Jadi kalau Ustaz Somad nampaknya kasar, itu bukan kasar, tapi untuk mengingatkan anak-anak muda kita supaya berlanjut silaturahim yang selama ini hanya berkawan, berteman, bersahabat, setelah itu lebih dekat lagi. Itu siapa? Itu kawan saya, tapi sekarang sudah jadi ipar saya. Itu siapa? Dulu kami satu sekolah, tapi sekarang kami sudah satu rumah. Yang semangat santri kelas 2 pula. Kalian tak usah pikir nikah, pikir tasrif aja dulu. Doroba doroba dorobu doroba doroba tadrobna dorob tadrob tuma dorob tum dorob tidrob tuma dorob tuna dorob tu dorobna. Masih teringat juga Pak Ustaz, masuk fi'il mudhari, yadribu yadribani yadribuna. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya jadi penghafal Quran. Amin. Hebat baca kitab. Amin. Dapat beasiswa ke Amerika. Dapat beasiswa ke Jerman. Otaknya Jerman, otaknya Jepang, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu, bisikkan ke telinganya la ilaha. Tapi Habib Mahdi tidak begitu, kata Ustaz Kemas Ali. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan badannya, dia bersihkan semua najis-najis. Habis itu dia duduk, dia talkinkan semua yang ada di kamar ruang rumah sakit. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu dia koma dan meninggal. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya persis seperti hadis Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan itu teori aja, ceramah Ustaz Somad aja, itu sudah terjadi pada guru kita Habib Mahdi bin Syihab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu juga ucapan kita yang terakhir nanti insyaallah. Amin. Saya mendengar cerita itu dari Ustaz Kemas Ali, datang ke rumah Habib Mahdi dari adik perempuan beliau, langsung yang menjadi saksi melihat ibunda adik beliau. Kami mendengar mutawatir riwayatnya, jamaah semua menceritakan. Setelah pulang saya lama merenung berpikir, kenapa Habib Mahdi bisa ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Apa? Karena setiap majelis maulid hadis itu yang dia bacakan, afdalu ma yaqulu ana wan nabiyuna min ba'di. Kalimat yang paling utama, yang paling afdal yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelum aku, min qabli, sebelum aku. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Beliau maulid malam Arba'in, 40 malam maulid, maulid pagi, maulid siang, maulid sore. Kalau satu hari dia ucapkan 3 kali, maka selama 40 hari kali 3 berapa itu? Saya ingat, cuma ngetes aja itu. Jamaah ini kena hujan masih ingat apa enggak? 120 kali. Belum lagi dia berzikir selesai sholat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita husnul khatimah seperti Habib Mahdi. Doakan supaya Ustaz Somad akhir kalam yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Bapak, kalau terlalu sayang sama ibu, ucapan terakhirmu mama. Mati. Ibu, kalau terlalu sayang sama bapak, papa. Tapi insya Allah sayang ibu ke bapak karena Allah, sayang bapak ke ibu karena Allah, kalian pun akan mati atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tadi waktu dikasih tahu Ustadz Atik Fahmi, Ustadz Somad nanti malam pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, di luar hitam, pakai sorban. Saya sudah terbayang di mana panasnya nanti. Ternyata Allah Maha Adil. Malam ini saya pakai sorban, pakai imamah, pakai kolan suah di dalam, pakai jubah 2 lapis, tapi suasana tetap sejuk, adem, ayem dan tentram. Allahu Akbar. Ini berkat doa jamaah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kita diajarkan Nabi, Allahumma sayyiban tayyiban, sayyiban, turunkan hujan, tayyiban, menjadi kebaikan. Hujan yang turun tidak terasa panas, hujan yang turun tanam-tanaman tumbuh, mangga, durian, semuanya berbuah. Itu hanya contoh, saya tidak ada request minta. Ini kadang jamaah ini kalau Ustadz Somad ceramah dianggapnya menyindir. Saya adalah Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. To the point. Makanya banyak orang nggak mau datang pengajian. Jangan datang ceramah Ustadz Somad, sakit hati saya. Kunci mendengar pengajian Ustadz Somad satu saja, jangan tersinggung dan sakit hati. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Tapi orang Lubuk Linggau tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Dari ujung ke ujung berdatangan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Langkah kaki yang pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Pulang ke rumah, dosanya hilang, derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita mau melihat kemeriahan Lubuk Linggau. Yang punya handphone, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan handphone itu. Jangan. Salatullah, salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Nabi pernah tidak mau menyampaikan tausiah, tidak menyampaikan tazkirah, tidak menyampaikan hadis. Kenapa? Karena kata Nabi, rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang putus silaturahim. Apakah orang Lubuk Linggau ada yang putus silaturahim? Tidak ada. Kenapa Ustaz yakin? Karena rahmat turun, itu menunjukkan hujan turun, menunjukkan tidak ada yang putus silaturahim. Mudah-mudahan yang putus silaturahim pulang dari sini sambung. Amin. Amin. Kalau ada orang mengejekmu, mencaci makimu, menyumpah serapahmu, pulang dari sini belikan dia sate kambing, kasih cabai banyak-banyak. Jangan. Kasih makanan kesukaannya, kasih kain, kasih pakaian. Tak sanggup kasih makanan, tak sanggup kasih makanan, salaman, salaman tak sanggup, senyum, jumpa dia, senyum pun tak sanggup. Ada sungai di sini, masuklah ke sungai. Apa guna hidup banyak tak ada amal ibadah? Silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun salatnya banyak, walaupun umrahnya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun maulidnya banyak, kalau putus silaturahim maka tidak akan masuk surga. Di antara kelebihan Habib Mahdi adalah menyambung tali silaturahim. Senin meninggal, malam Selasa kami berkumpul di rumah Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Bapak Herman. Sampai di dalam saya jumpa dengan Habib dari Jakarta. Habib datang dari Jakarta. Iya Ustadz. Siapa yang ngundang Habib? Yang ngundang saya Habib Mahdi bin Syihab. Dia yang memesankan tiket siang tadi. Siang sebelum meninggal masih sempat memesankan tiket. Jumpa dengan Munsif. Siapa namanya Ustadz Kawasali? Ustadz Mansur. Ustadz Mansur dari Jakarta. Iya Ustadz Somad. Siapa yang nyuruh datang? Yang nyuruh datang saya Habib Mahdi. Jam 12 siang tadi dia belikan tiket saya. Jumpa dengan 3 orang, 4 orang dari Lubuk Linggau. Yang nyuruh kami datang malam ini Habib Mahdi, Ustadz Somad. Karena malam ini acara rapat terakhir kedatangan Ustadz Somad ke Lubuk Linggau, ke Curug dan ke 4 Lawang. Nanti akan dibahas malam ini. Sebelum meninggal masih sempat mengumpulkan banyak orang. Setelah meninggal, insya Allah umat Nabi Muhammad tetap berkumpul banyak mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyatukan orang, bukan mencerai-beraikan orang, bukan menghancurkan persatuan orang, insya Allah. Amin. Apalagi ini tahun-tahun politik. Jangan kelahi, jangan hancurkan persatuan kita. Satukan dalam bingkai la ilaha illallah. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah. Yang tempat kita minta itu Allahus Somad. Iyyaka na'budu. Nabinya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya fawalli wajhaka syatral masjidil. Kiblatnya satu, nabinya satu, Allahnya satu, Ka'bahnya satu. Lebih banyak yang menyatukan atau menghancurkan? Menyatukan. Saudara kita yang ada di Palestina,
yang sedang dibombardir Israel dari Tel Aviv. Mereka itu saudara kita, bukan satu negara, bukan satu suku. Mereka Arab. Ustaz Somad, Arab-Arab cemas. Mereka Palestina, kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita bersaudara. Apa yang menyatukan kita dengan Palestina? La ilaha illallah Muhammadur. Selagi masih mengatakan ana Falastini, ana Indonesia, sulit untuk melawan Israel. Betul? Karena dalam hadis dikatakan nanti ketika terjadi perang besar antara orang Islam dengan Yahudi, maka batu akan berkata, apa kata batu? Ya Muslim, haza Yahudi khalfi. Batu akan berkata kepada orang Islam, wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi bersembunyi. Faktulhu, tembak dia, bunuh dia, karena dia memerangi kamu, karena dia mengusir kamu. Tadi saya dapat video orang Israel memutar keran air, membuang-buang air untuk mengejek orang Palestina yang tidak dapat air beberapa hari ini. Mereka membuat video main-mainkan lampu. Kenapa? Karena orang Palestina sedang mati lampu. Tadi kita pun mati lampu sebentar. PLTU, pembangkit listrik takut hujan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah menyala terang benderang. Mudah-mudahan terang benderang insyaallah. Amin. Mereka buat video, mereka nonton TV, mereka main handphone sambil ngejek-ngejek orang Palestina. Nanti kata Nabi, batu akan berkata, ya Muslim. Batu itu tidak mengatakan ya Falastini, ya Indonesia, ya Saudi, ya Misri. Kalau masih begitu, belum ada kemenangan. Nanti mereka akan mengatakan ya Muslim, maka kita katakan ana Muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal ketika itulah akan ada kemenangan yang luar biasa. Allahu Akbar. Jangan bicarakan Palestina, karena ini bukan masalah agama. Ini peperangan antara Israel dengan Palestina. Indonesia jangan ikut-ikutan. Bodoh, botol. Ini masalah agama. Karena orang Yahudi meyakini bahwa di Palestina ada Temple of King Solomon. Ini agama, bro. Mereka meyakini ada kuil Solomon. Itu hanya pernyataan omong kosong mereka saja. Orientalis, tidak Islam, namanya George Jarudi. Setelah masuk Islam di Prancis, dia tulis buku. Dalam buku itu dia katakan, orang Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Mereka punya mitos bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Temple of King Solomon, yang menurut kita adalah Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan itu King Solomon. Mereka katakan itu Raja King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, itu jadi Sleman. Kita meyakini dia adalah Nabi Sulaiman. Kita tidak ada urusan dengan Temple of King Solomon. Mereka mau hancurkan Masjidil Aqsa, maka di samping Masjidil Aqsa mereka bangun terowongan-terowongan. Mereka lobangi, mereka akan hancurkan. Nanti mereka akan bangun temple kuil Solomon di atas. Ini bukan masalah nasionalisme, ini masalah agama. Kan punya handphone, buka handphonenya, tulis di situ Temple of King Solomon. Tak tahu cara nulis temple? Mari saya ajarkan. Buka handphone, tulis Google situ Temple of King Solomon. Udah pilih gambar. Habis pula paket. Nampak?
Inilah yang akan mereka bangun. Inilah yang akan mereka bangun. Kuil King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya di bawah Masjidil Aqsa. Mereka mau ratakan Masjidil Aqsa itu. Kata mereka, dongeng mereka, mitos mereka. Apakah kita rela Masjidil Aqsa dihilangkan? Mau keluar darah? Tak usah keluar darah, keluar duit aja dulu. Melalui dompet duafa. Jangan langsung kirim, nanti dituduh teroris. Jangan langsung transfer. Mesti ke lembaga yang resmi, di antaranya dompet duafa, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menkumham. Saya tidak mau ada orang Lubuk Linggau pulang dari sini mengambil senjata, saya mau ke Palestina. Jangan guys. Berangkat dari Lubuk Linggau ke Palestina, 3 hari berikutnya keluar berita, anak-anak yang dari Lubuk Linggau pucat tidak makan lontong sayur 3 hari. Insya Allah kita bangkitkan semangat persaudaraan. Yang dibom itu apa? Tempat minum mereka, sumur tempat air. Mereka panggilkan mobil corsmen, mereka tumpahkan. Tempat air sumur bukan mudah. Di tanah Jazirah Arab beratus meter menanam pipa baru dapat mata air. Bukan macam kita, tempat kita di atas air, di bawah air, tak perlu minta hujan, banjir lebat. Kecuali memang beberapa saat ini kita kesulitan air. Tapi malam ini Masya Allah, tabarakallah. Tapi di Jazirah Arab, di Palestina, mereka masukkan semen ke dalam. Supaya apa? Supaya orang Palestina mati pelan-pelan. Saya setiap subuh minta doa kunut nazilah, mohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 doa tambah pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru mintakan sama Allah, Allahumma mansur, tolong ya Allah ikhwananal mujahidina fi Palestin. Imam-imam mesti memintakan tolong kepada Allah. Doa, doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Ustadz-ustadz sampaikan, ini bukan masalah negara saja, ini bukan masalah nasionalisme saja, tapi ini adalah masalah agama saudaraku. Tapi bukan gara-gara ini lalu kita di Indonesia menjadi bertengkar berkelahi. Kita tetap jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Takbir! Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Betul? Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir. Persahabatan yang erat dengan Presiden Insinyur Soekarno Hatta. Mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 bukan Mufti Saudi Arabia. Mufti mana? Mufti Al-Husaini dari Palestina. Kita bangsa Indonesia berutang budi kepada Palestina. Betul? Itulah mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya di sidang PBB dengan lantang menyatakan menolak penjajahan. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dan tuh yang hafal itu anak pesantren. Anak pesantren hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa bilang pesantren sarang teroris? Siapa bilang pesantren sarang radikal? Pesantren radikal terhadap Belanda, pesantren radikal terhadap Jepang. Kalau pesantren tidak radikal, kita masih dijajah Belanda. Betul? Datang Belanda, kamu mau melawan? Kami tidak radikal Belanda. Mati lagi dah. Mereka lah yang berteriak tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan tanggal 10 November. Betul?
Tapi sebelum tentara-tentara menembak Belanda, orang jangan lupa 22 Oktober Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid. Dia tidak kena azab kubur, dia tidak merasakan sakratul maut, dia langsung masuk surga. Maka bergejolak Surabaya, bergejolak Tanah Jawa, bergejolak Sumatera, bergejolak Kalimantan, bergejolak Sulawesi. Merekanya semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Belanda pulang karena darah para syuhada yang insya Allah akan kita peringati sebagai 22 Oktober sebagai hari santri. Siap berjuang? Perjuangan kita lewat pendidikan, belajar di pesantren. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah, ar-risalah mazra'ullah, maka insya Allah inilah yang akan menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari pacaran, dari LGBT, dari sabu-sabu, dari ganja, dari pil anjing gila, dari lem kambing. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Polisi tidak cukup untuk mengawal anak-anak kita, karena jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai lagi dengan jumlah rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, beban Bapak Polisi berat. Maka cara meringankan beban negara, memasukkan anak ke pesantren. Bagi yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah saya kasih tahu tidak juga mau memasukkan anak ke pesantren, siap-siap anakmu akan masuk ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz doanya tak baik. Ini bukan doa, ini kenyataan. Berapa banyak anak-anak berprestasi tapi homo, berprestasi tapi zina, berprestasi tapi cacat mental, berprestasi tapi tak sholat. Anak pesantren insya Allah fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, ijazahnya diakui Kementerian Agama, diakui Dignas Pendidikan Nasional. Kalau bahasa Arab jangan tanya lagi, hafalan Qurannya apalagi. Qori yang membaca Quran tadi adalah alumni kita. Siap masukkan anak ke pesantren? Dari bunyinya nggak siap. Siap masukkan anak ke pesantren? Siap wakafkan tanah untuk pesantren? Takbir. Kenapa Ustaz takbir? Musir setan. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10:60. Masih tahan sejam lagi? Masih kuat berdiri? Saya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Salat Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi bi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali tahami mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Apa cita-cita Israel? Bisa dilihat dari benderanya.
Bagaimana bendera Israel? Mana handphone tadi kok hilang? Tulis di situ bendera Israel. Yang masih ada paketnya. Mau saya tunjukkan cemana benderanya. Bendera Israel. Sudah nampak? Nampak benderanya? Ada biru di atas, ada biru di bawah. Apa arti biru di atas? Sungai Nil. Apa biru di bawah? Sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Mesir. Dekat Sungai Batanghari pula. Sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Yang di bawah Sungai Efrat di Irak. Apa maksudnya? Mereka mau membuat negara namanya The Great Israelian, yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Apa arti lambang bintang segi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bintang segi 6 adalah simbol King David, sejarah Nabi Daud yang mereka selewengkan. Mereka mau membuat sebuah negara kerajaan Great Israelian yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Kalau Sungai Nil ke Sungai Efrat, maka semua negara-negara ini masuk. Mesir masuk, Suriah masuk, Lebanon masuk, Palestina masuk, Yordania masuk, Iran masuk, Saudi Arabia masuk. Negara besar, big state. Setelah itu dia akan menguasai dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Asia Tenggara? Selain dari Yahudi, akan dijadikan sebagai goim. Goim adalah keledai tunggangan. Mau jadi keledai? Mau jadi tunggangan Yahudi? Maka kita jangan sampai mengatakan itu bukan urusan Indonesia, itu urusan Palestina, itu urusan Israel. Kita adalah bangsa Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu. Sejak 1928, merdeka 1945, dan kemerdekaannya bukan main-main. Hari apa kita merdeka? Hari Jumat. Bulan apa kita merdeka? Bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Jatuh pada bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur. Dipilih Bung Karno tanggal 17. Kenapa? 17 kali kita bersujud, menempelkan kening ke lantai, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan sembarangan. Kenapa tidak dipilih hari Sabtu? Kenapa tidak dipilih hari Ahad? Kenapa tidak dipilih hari Kamis? Karena kita mengutamakan hari Jumat. Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah menurunkan Adam ke dunia. Hari Jumat dipilih sebagai hari yang paling utama. Jadi orang Indonesia mengenang kemerdekaan Indonesia setiap hari Jumat. Allahu Akbar. Anak-anak pesantren belajar agama Islam, belajar akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu enaknya kita tausiah di Lubuk Linggau ini. Hafal semua jamaah. Yang nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Suaranya diisi oleh santri-santri kita. Itu namanya sifat 20 lip sync. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidahnya adalah akidah bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Mu'tazilah, tapi akidahnya adalah akidah Ahli Sunnah. Ya Allah,
jaga Sumatera Selatan, jaga Lubuk Linggau, jaga Indonesia dalam akidah Ahlus Sunnah wal. Yang bisa memerdekakan Palestina hanya Ahlus Sunnah. Siapa yang memerdekakan pertama? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Ahlus Sunnah. Siapa yang memerdekakan? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni. Apa kata orang mengejek Imam Al-Ghazali? Apa itu Al-Ghazali? Tidak pernah menyuruh orang berjihad ke Palestina. Orang lupa yang memerdekakan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Semangat jihadnya bangkit setelah membaca kitab Ihya, dan kitab Ihya Ulumuddin dibaca di pondok pesantren Indonesia. Maka jangan cerita mati kepada para santri, karena mereka sudah baca Ihya, mereka siap mati. Kenapa mereka tidak berangkat ke Palestina? Karena belum ada komando jihad dari ulil amri. Mereka bukan khawarij, mereka tetap taat. Perjuangan mereka dengan bantuan support. Saudara kita tak lama lagi akan kedinginan. Bulan Januari, bulan Desember, turun selimut, makanan, keju, roti, daging. Kita bantu dengan uang, tidak membeli senjata. Kita takut dituduh teroris, kita tak takut sama manusia, kita hanya takut kepada Allah, tapi tetap taat aturan. Jangan gara-gara ini malam ini ceramah, besok pagi nggak pakai helm. Tangkap sama Pak Polisi. Kenapa nggak pakai helm? Saya hanya takut pada Allah. Kata Pak Polisi, memangnya kau aja yang hadir tabligh akbar, aku yang ngawal Ustaz Somad tadi malam. Memang kau tidak, memang insya Allah kau tidak kufur, tapi kena tilang pasti. Tetap ikut aturan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Ustaz Somad pada malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam ini bernilai ibadah dan amal soleh insyaallah. Amin. Puncak dari tabligh akbar bukan tausiah, tapi adalah doa yang dibacakan oleh kiai dengan hati yang ikhlas di saat turun hujan, turunnya barakah bersama ramai orang baik, maka insya Allah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.